Kehidupan gelandangan di Surabaya. Sebuah kisah nyata di balik keramaian kota. Surabaya, kota metropolis dengan gemerlap lampu dan hiruk-pikuk aktivitasnya. Di balik kemegahan ini, tersembunyi sisi lain kehidupan yang sering kali terlupakan. Kehidupan para gelandangan. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia mereka, mengungkap asal-usul, penyebab, tempat tinggal, dan cerita menarik dari kehidupan mereka yang jarang terungkap. Di sudut-sudut jalan Surabaya, di bawah jembatan layang, dan di lorong-lorong sepi, ada sekelompok orang yang menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Mereka adalah gelandangan yang harus bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan kota. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Apa cerita di balik kehidupan yang mereka jalani? Mari kita telusuri bersama. Tidak semua orang yang hidup di jalanan berasal dari Surabaya. Banyak dari mereka datang dari berbagai penjuru Jawa Timur, bahkan luar daerah. Faktor ekonomi menjadi alasan utama. Sebagian besar dari mereka pindah ke Surabaya dengan harapan menemukan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataan berkata lain. Ketidakmampuan bersaing di pasar kerja kota besar serta tingginya biaya hidup memaksa mereka ke jalanan. Ada juga yang kehilangan rumah dan pekerjaan akibat bencana, konflik keluarga, atau krisis ekonomi. Dalam banyak kasus, gelandangan mengalami serangkaian kegagalan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bangkit kembali. Bagi sebagian dari mereka, ketergantungan pada alkohol atau narkoba memperburuk keadaan. Penyebab seseorang menjadi gelandangan tidaklah sederhana. Selain faktor ekonomi, ada aspek sosial dan psikologis yang turut berperan. Beberapa di antaranya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau kehilangan anggota keluarga yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Masalah kesehatan mental juga seringkali tidak terdeteksi dan tidak ditangani, membuat mereka terjerembab ke dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian. Perlakuan diskriminatif dari masyarakat dan minimnya bantuan sosial turut memperparah situasi. Tanpa identitas resmi atau KTP, mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial. Ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit untuk diputus. Hidup di jalanan berarti harus bertahan dari panas terik, hujan deras, dan dinginnya malam. Tempat tinggal gelandangan seringkali hanya beralaskan kardus dan plastik di bawah jembatan atau emperan toko. Mereka mencari makan dari sisa-sisa makanan atau belas kasihan orang lain. Setiap hari adalah perjuangan untuk mendapatkan kebutuhan dasar, makanan, minuman, dan tempat tidur yang aman. Di tengah kerasnya kehidupan ini, anak-anak yang lahir dan tumbuh di jalanan menghadapi masa depan yang suram. Tanpa akses pendidikan yang memadai, mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang berulang. Kehidupan gelandangan bukan hanya soal bertahan hidup. Itu adalah pertarungan sehari-hari melawan stigma sosial dan keterbatasan yang mencekik. Meski hidup penuh tantangan, kehidupan gelandangan juga diwarnai dengan solidaritas dan keuletan. Di balik kerasnya kehidupan, mereka seringkali saling membantu, berbagi makanan, dan menjaga satu sama lain. Keterikatan ini menciptakan komunitas kecil yang saling bergantung dalam kesulitan. Banyak gelandangan yang berusaha mencari nafkah dengan cara yang kreatif. Mereka mengumpulkan barang bekas untuk didaur ulang, membuat kerajinan tangan dari bahan-bahan yang dianggap tidak berharga, atau menawarkan jasa kecil seperti membersihkan kaca mobil. Kreativitas mereka menjadi sumber penghasilan yang membantu mereka bertahan. Kehidupan gelandangan di Surabaya adalah potret nyata dari kompleksitas sosial kota besar. Di balik gemerlapnya kota, terdapat kehidupan yang keras dan penuh perjuangan. Menyadari keberadaan mereka dan berupaya memberikan bantuan,
bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Dengan memahami kisah mereka, semoga kita semua lebih peka dan tergerak untuk membantu mereka yang terpinggirkan. Sekecil apapun bantuan kita, dapat memberi harapan dan peluang bagi mereka untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang peduli. Sampai jumpa di video berikutnya.